Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Yadi Aindo. Untuk kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Babi Ngepet. Untuk sobat-sobat semua yang baru menemukan channel Yadi Aindo, untuk berlangganan tekan tombol subscribe, like, komen yang positif, share, dan tombol loncengnya agar mendapatkan notif video-video terbaru dari Yadi Aindo, cerita-cerita horor atau misteri di channel Yadi Aindo. Babi Ngepet. Mbah Lukman. Sawah yang terlihat membentang sejauh mata memandang. Padinya yang masih hijau. Bak permadani yang dihamparkan membuat siapa saja orang akan betah melihat pemandangan indah seperti itu. Terlihat ada orang pria parubaya, umurnya kira-kira sekitar 40 tahunan. Dia sedang berdiri memperhatikan sawahnya yang tinggal satu petak karena habis dijual untuk mencukupi kebutuhan hidupnya yang beberapa tahun terakhir mengalami kebangkrutan. Kalau melihat padi sebagus ini, rasanya sangat menyesal sudah menjual sawah-sawahku, desis Mbah Lukman sambil menarik napas menyembunyikan penyesalannya. Kemudian Mbah Lukman berjalan menuju ke saung sawah. Matahari yang sudah mulai terik membuatnya tidak kuat berdiam lama di bawah sinarnya. Dari kejauhan terlihat ada seorang pria yang membawa lamit ikan serta ember, sedang mengambil keong untuk pangan bebeknya. Pria itu terus berjalan sambil terus mencari keong-keong yang berserakan di pinggir sawah. Sampai akhirnya dia tiba di saung Mbah Lukman. Rajin amat, Jang Iwan, sapa Mbah Lukman basa-basi. Begitulah kebiasaan warga kampung mereka, akan selalu menyapa orang yang mereka kenal, bahkan sampai orang tidak kenal pun mereka pasti akan sapa. Iya Mbah, lumayan telurnya bisa dijual. Dan kalau sudah tidak produktif, dagingnya juga bisa dijual, jawab Iwan sambil terus mengambil keong yang ada di pinggir sawah Mbah Lukman. Emang berapa harga telur bebek sekarang? Tanya Mbah Lukman yang mulai penasaran. 200-an, Mbah.
Tapi kalau sudah masuk toko biasanya 400-an, bahkan bisa 500 kalau sudah dibuat telur asin. Jelas Iwan. Wah, lumayan ya. Sekarang punya bebeknya berapa? 200 ekor, Mbah. Tapi saya mau jual sebagian. Kalau kebanyakan saya keteteran mengurusnya dan saya lagi butuh uang untuk sekolah. Si bungsu, jelas Iwan sambil mendekati Mbah Lukman. Kemudian masuk ke dalam saungnya. Mungkin dia juga merasa nggak kuat dengan terik matahari yang begitu panas. Berapa ekor bebek yang mau kau jual? Sekitar 30 atau 50 ekor, Mbah. Jawab Iwan yang mengipas-ngipas tubuhnya dengan topi bambu miliknya. Mendengar penjelasan Iwan, Mbah Lukman pun mengerutkan dahi. Otaknya yang seorang pengusaha, dia seolah melihat kesempatan bisnis ada di sana. Dia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Mau dilepas di harga berapa? Tanya Mbah Lukman. Kalau diambil 50 ekor, saya akan jual 250.000, Mbah. Berarti satu ekornya 5.000-an. Ya, Jang? Tanya Mbah Lukman. Memastikan. Iya, Mbah. Emang Pak pasarannya segitu. Bagaimana kalau Mbah beli bebek yang mau dijual, tapi harganya jangan segitu. Mbah juga kan buat dijual lagi. Udah pas, Mbah. Kalau saya jual kurang dari 250.000, nanti saya rugi. Namanya juga diborong, Jang. Harganya harus kurang lah, tawar Mbah Lukman. Iwan pun terdiam sesaat, seolah lagi berpikir menimbang-nimbang tawaran dari Mbah Lukman. Emang Mbah nawar berapa? Ujar Iwan setelah mendapatkan keputusan. 175.000, 50 ekor. Mbah Lukman memberikan tawaran. Ya, jangan segitulah, Mbah. Itu mah bukan membeli tapi ngerampok, jelas Iwan. Ya, kan baru tawar pertama, Jang. Lagian kalau usahakan ingin modal serendah mungkin dan untung semaksimal mungkin. Sekarang, Jang, Iwan mau turun berapa? Ujar Mbah Lukman sambil tersenyum untuk mencairkan suasana. 225 saja dah, Mbah. Waduh, masih kemahalan, Jang. Bagaimana kalau kita ambil jalan tengah? Saran Mbah Lukman. Jalan tengah bagaimana, Mbah? Iya, jalan tengah. Mbah naik 25.000, Ujang turun 25.000. Jadi kita bertemu di tengah-tengah, jelas Mbah Lukman. Iwan pun terdiam kembali. Dia berpikir sebelum mengambil keputusan. Setelah lama terdiam, akhirnya dia pun memutuskan. Baik, Mbah, tapi uangnya harus sekarang. Iya, Mbah tidak akan berhutang, tapi Mbah minta keringanan sedikit karena uang Mbah hanya ada 175.000. Nanti setelah bebeknya Mbah jual ke kota, baru Mbah lunasi, bagaimana? Jawab Mbah Lukman. Ya sudah, nanti kalau Mbah sudah gak sibuk,
Mbah lihat bebeknya terlebih dahulu, baru kita putuskan. Saran Iwan yang tidak mau gegabah mengambil keputusan. Baik, kalau begitu nanti sore Mbah datang ke rumah Jang Iwan sambil membawa uangnya. Akhirnya pembicaraan itu selesai. Iwan terus melanjutkan aktivitasnya yang sedang mengambil keong untuk pangan bebeknya. Sedangkan Mbah Lukman setelah selesai membetulkan air sawah, ia pun kembali ke rumahnya. "Dari mana saja, Mbah?" tanya Ambu Yuyun menyambut kedatangan suaminya. "Biasa, Ambu. Habis ngecek air di sawah. Sayang ya, usaha kita turun sampai sawah yang begitu luas sekarang sudah menjadi milik orang lain," jelas Mbah Lukman sambil mendudukkan tubuhnya menyandar ke daun pintu sambil mengipas dadanya yang terbuka dengan topi koboi miliknya. "Iya, kapan ya kita kembali seperti dulu? Hidup serba berkecukupan," timpal Ambu Yuyun sambil mengulang kembali hayalannya ke masa-masa jaya mereka. "Sabar, Ambu. Nanti suatu saat kalau sudah waktunya kita akan kembali seperti dulu." "Oh iya, uang tabungan kita masih ada kan?" tanya Mbah Lukman, mulai membahas niatnya yang hendak menjadi bandar ternak kecil-kecilan. "Ada, tapi itu uang hanya segitu-gitunya. Emang kenapa?" Ambu Yuni balik bertanya sambil menatap suaminya. "Begini, Ambu, Mbah mau mulai usaha lagi. Siapa tahu saja masih ada sisa-sisa kejayaan Mbah di masa lampau," jawab Mbah Lukman. "Mau usaha apa? Emang Mbah nggak kapok? Usaha terus tapi selalu gagal," ujar Ambu Yuni dengan nada pelan. Mungkin dia merasa kasihan kepada suaminya yang selalu ditiban kerugian terus-menerus. "Enggak, Mbah nggak akan kapok. Mbah yakin suatu saat Mbah akan kembali sukses." "Mbah," ujar Mbah Lukman yang selalu memiliki sifat optimis yang tinggi dan pantang nyerah. "Iya, sekarang mau usaha apa lagi? Kalau Ambu sebagai seorang istri hanya bisa mendoakan agar suaminya bisa menghidupi keluarganya, bisa menjadi tulang punggung keluarganya," kata Ambu Yuni yang sudah tahu dengan sifat suaminya. Nah, begitu istri itu harus mendoakan suaminya agar bisa sukses. Kalau Mbah sukses, Ambu juga yang akan senang. Mbah sekarang mau membeli bebek Jang Iwan. Nanti Mbah akan jual ke kota. Mbah Lukman mulai menjelaskan tujuan usahanya yang hendak menjadi bandar hewan ternak kecil-kecilan. "Emang butuh berapa?" tanya Ambu Yuni sambil menatap penasaran ke arah suaminya. 175.000, Ambu. Itu kan jumlah tabungan uang kita semuanya. Terus bagaimana kalau nanti usaha Mbah gagal lagi? Kita nggak punya pegangan uang lagi, jawab Ambu Yuni seolah tidak setuju dengan apa yang direncanakan oleh Mbah Lukman.
Namanya juga usaha, harus ada pengorbanan, Ambu, dan harus berani mengambil resiko. Tenang saja, kalaupun usaha kita mandek, kita akan masih punya bebeknya yang bisa bertelur setiap hari. Selain telur itu bisa kita makan, kita juga bisa menjual terus. Itu jelas Mbah Lukman yang pemikirannya selangkah lebih maju dari istrinya. Ya sudah, tapi hati-hati ya, jangan sampai rugi-rugi lagi. Hanya kata itu yang diucap oleh istrinya, seolah pasrah dengan semua keadaan yang akan menimpanya. Oh iya, si Nyai sekarang ada di mana? Mbah Lukman menanyakan anak sematawayangnya yang nampaknya tak terlihat. Biasa, dia terus mengurung diri di kamar. Kasihan dia, mungkin dia malu karena memiliki orang tua yang jatuh miskin seperti sekarang. Jelas Ambu Yuni, terlihat matanya yang mengembun, mengisyaratkan kekhawatiran yang begitu mendalam. Ya sudah, doakan Mbah bisa sukses lagi, agar kehidupan kita bisa naik lagi, dan orang-orang bisa menghormati kita. Jelas Mbah Lukman sambil menarik napas dalam. Sore hari seperti yang sudah direncanakan, Mbah Lukman datang ke rumah Iwan untuk melanjutkan pembahasan tadi siang di sawah. Mana bebek yang mau dijual, Jang? Tanya Mbah Lukman setelah sampai di rumah Iwan. Dengan cepat Iwan pun mengajak Mbah Lukman untuk pergi ke samping rumahnya untuk melihat bebek-bebek yang dipelihara oleh Iwan. Bebek-bebek yang terawat terlihat tubuhnya sangat gemuk, sehingga kalau dijual ke kota harganya akan lebih dari 5.000. Ini Mbah, bebek-bebek yang mau dijual, ujar Iwan sambil menunjukkan bebek-bebeknya terbaik miliknya yang sengaja sudah ia pisahkan, mungkin sebagai tetangga yang baik. Dia tidak ingin merugikan tetangganya. Setelah memperhatikan dan menimbang, Mbah Lukman pun mengambil keputusan. Dia membayar bebek-bebek Iwan sesuai dengan apa yang disepakati tadi siang. Keesokan paginya, pagi sekali, Mbah Lukman sudah siap dengan berpakaian rapi. Dia memakai baju abu serta celana pangsi hitam. Tak lupa kepalanya ditutupi dengan topi koboi kebanggaannya. Hati-hati di jalan, Mbah, ujar Ambu Yuni sebelum suaminya berangkat. Iya Ambu, terima kasih. Mbah berangkat dulu. Doakan agar Mbah usahanya lancar dan membawa hasil yang begitu banyak, jawab Mbah Lukman sambil mengecek kembali pakaian yang dia kenakan di depan kaca lemari. Setelah dirasa pakaiannya sempurna, tidak ada yang kurang, Mbah Lukman pun berpamitan sama istrinya. Kemudian ia turun dari rumah panggung miliknya. Meski keadaan masih pagi buta, itu tidak menyurutkan niat Mbah Lukman yang ingin menafkahi istrinya, membahagiakan keluarga kecilnya. Dia terus berjalan pergi ke rumah Iwan untuk mengambil bebek yang kemarin sudah dibayar. Setelah sampai di rumah Iwan, Mbah
Lukman pun dengan giat dia memasukkan bebek-bebek ke wadah yang terbuat dari bambu. Namun setelah dia coba mengangkatnya, ternyata bebek yang 50 ekor itu tidak terbawa semua. Kemudian dia menghampiri Iwan yang sejak dari tadi siang sedang sibuk ngasih makan hewan ternaknya. Mbah kayaknya hanya kebawa 35 ekor, Jang. Mbah nitip dulu sisanya di sini, ujar Mbah Lukman sambil mengelap keringat yang membasahi dahinya. Iya Mbah, nggak apa-apa, nanti saya kasih pangan, jawab Iwan yang menyanggupi permintaan Mbah Lukman. Mungkin dia merasa kasihan karena tetangganya itu. Setelah selesai menitipkan sisa bebek yang tidak terbawa, Mbah Lukman pun berpamitan untuk segera pergi menuju ke kota. Menurutnya, kalau kesiangan, nanti orang-orang sudah pulang dari tempat belanjanya. Setelah semua dirasa selesai, Mbah Lukman terus berjalan menyusuri jalan setapak sambil memikul bebek jalan setapak yang nantinya akan tembus ke jalan raya. Keringat yang bercucuran membasahi seluruh bajunya, tak menyurutkan niat Mbah Lukman yang begitu kuat, sehingga perjalanan yang jauh dia tidak hiraukan. Lama berjalan dengan penuh perjuangan, akhirnya dia sampai ke jalan raya. Setelah berada di jalan raya, dia mengancungkan tangan untuk menghentikan mobil angkutan umum agar cepat sampai ke kota. Beruntung, di perjalanan tidak ada gangguan sama sekali. Sampai akhirnya Mbah Lukman sampai di tempat yang ia tuju. Setelah turun dari mobil dan membayar ongkosnya, dia pun memikul keranjang yang berisi bebek menuju salah satu tempat yang menerima hewan ternak. Mau dijual berapa ini, Mbah? Tanya pria yang duduk di belakang meja menatap ke arah Mbah Lukman. 300.000, Jang, jawab Mbah Lukman. Lah, kalau harga segitu saya nanti jual berapa? Ujar pria itu sambil menatap ke arah Mbah Lukman. 10 ribuan, jawab Mbah Lukman dengan wajah datar. Iya, mending kalau sekaligus laku. Kalau kagak, saya harus mengurusnya, membeli pangannya. Mbah, hehehe, kayak nggak kenal sama Mbah saja. Itu kan keinginan penjual, silakan mau tawar berapa, ujar Mbah Lukman sambil tersenyum, karena dia sudah sangat mengenal orang yang pembeli hewan ternak itu. Bagaimana kalau saya beli semuanya 200? Tawar pengepul hewan ternak. Jangan segitulah, Mbah. Kalau dijual segitu nanti Mbah rugi. Kelak Mbah Lukman memberikan alasan klasik sebagai penjual. Terus habisnya berapa? Tanya bandar pasar sambil memincingkan mata ke arah Mbah Lukman. 240.000. Ini tawaran terakhir ya, Mbah. Saya bayar 220.000. Kalau Mbah tidak berani menjual dengan harga segitu, silakan bawa ke tempat lain. Pria itu memberi keputusan hingga membuat Mbah Lukman terdiam seolah berpikir.
Kalau bukan sama langganan, Mbah nggak akan jual harga segitu. Soalnya untungnya tipis banget. Tapi ya nggak apa-apa. Biar kita jadi langganan, ujar Mbah Lukman seolah mengalah. Padahal dengan harga segitu, dia sudah mendapatkan untung yang sangat banyak. Selain uangnya sudah lebih dari pembelian, dia juga masih punya tabungan 15 bebek yang belum ia bawa. Akhirnya setelah mendapat keputusan, pria pengepul hewan ternak pun mengeluarkan uang sesuai yang ia tawarkan. Setelah menerima pembayaran dari penjual bebek-bebeknya, Mbah Lukman pun berpamitan dan berjanji akan datang kembali dengan membawa berbagai hewan ternak lainnya. Setelah keluar dari tempat pembelian hewan ternak, Mbah Lukman terus berjalan menuju ke pasar. Setelah berada di pasar, dia mulai membeli kebutuhan buat di rumahnya. Mulai dari membeli ikan, asin, terasi, serta kebutuhan-kebutuhan dapur lainnya. Tak lupa dia juga membeli tembakau kesukaannya. Setelah selesai berbelanja, Mbah Lukman pun kembali pulang ke rumahnya dengan membawa hati yang sangat bahagia. Karena dia mendapatkan untung yang berlimpah dari hasil penjualan bebek-bebek Iwan. Kalau begini terus, bisa-bisa aku cepat kembali ke kejayaanku, ujar Mbah Lukman dalam hati. Pukul 02 siang, Mbah Lukman sudah sampai ke rumahnya. Dengan cepat ia memasuki rumah panggung yang terbuat dari kayu. Namun, meski rumah kayu, rumah Mbah Lukman termasuk salah satu rumah terbesar yang ada di kampungnya. Ambu Yuyun yang melihat kedatangan Mbah Lukman dengan sigap menyambut suaminya. Dia menyiapkan air teh serta singkong rebus yang dia ambil dari samping rumahnya. Ambu Yuyun tidak banyak bertanya terlebih dahulu. Mungkin dia sangat paham dengan kondisi Mbah Lukman yang masih terlihat capek sehabis perjalanan jauh. Kita ketibanan durian runtuh, Ambu, ujar Mbah Lukman setelah keringatnya mulai surut. Dia mulai mengawali pembicaraan. Durian runtuh bagaimana, Mbah? Kita kan sudah nggak punya tanah yang ada pohon duriannya, tanya Ambu Yuyun sambil mengerutkan dahinya. Mungkin dia merasa bingung dengan apa yang diucapkan oleh suaminya. Kamu tuh kurang gaul, Ambu. Itu peribahasa orang kota. Artinya kita dapat untung besar, jelas Mbah Lukman sambil menatap lekat ke arah istrinya. Untung besar bagaimana, Mbah? Kan belum cerita bagaimana usahanya lancar. Terus yang di plastik itu apa? Ambu Yuyun memberondong Mbah Lukman dengan banyak pertanyaan. Berkah, Ambu, bebek dari Jang Iwan, Mbah belum bawa semuanya. Masih ada 15 ekor lagi. Mbah tadi hanya kuat memikul 35 ekor. Namun dengan bebek segitu, Mbah sudah mendapatkan untung bebek yang dibeli dari Jang Iwan seharga 200.000 hanya dengan 35 ekor. Uang itu sudah kembali bahkan lebih dari 20.000 ditambah
bebek yang belum Mbah bawa. Jelas Mbah Lukman panjang kali lebar, dengan raut wajah sumringah, merasa bahagia dengan apa yang menimpanya. Ya Allah, Mbah, syukurlah kalau begitu. Semoga usaha Mbah selalu dalam kelancaran dengan hasil yang melimpah. Timpal Ambu Yuni yang ikut senang dengan keberhasilan suaminya. Oh iya, Mbah tadi beli kebutuhan dapur, sekarang kamu masak yang enak. Kita rayakan keberhasilan kita. Jelas Mbah Lukman sambil memberikan kantong plastik yang berisi belanjaan. Ambu Yuni pun dengan tersenyum menerima plastik itu. Kemudian dia menyimpannya ke dapur. Sekembali dari dapur terlihat Mbah Lukman sedang menghitung uangnya. Nih, uang Ambu, simpan lagi. Nanti kalau Mbah butuh dan ada orang yang menjual hewan ternak, Mbah pinjam lagi. Dan uang dan yang ini buat bayar sisa uang yang kurang ke Jang Iwan, ujar Mbah Lukman sambil memberikan uang yang sudah ia hitung kepada istrinya dan memasukkan uang buat bayar hutang ke dalam kantong celananya. Sore hari setelah selesai mandi, Mbah Lukman pun sudah berangkat ke rumah Iwan untuk membayar sisa uang yang kemarin belum lunas, sambil mencari orang-orang yang hendak menjual hewan ternaknya. Beruntung karena setelah dicari ternyata banyak orang-orang yang hendak menjual hewan ternaknya. Karena biasanya para petani mereka akan sayang memakan hewan peliharaannya. Berbeda kalau sudah jadi uang. Dengan cepat Mbah Lukman pun membeli hewan ternak para warga, sehingga dia memiliki tambahan untuk menjual bebek-bebek Iwan yang tadi pagi tak terbawa. Keesokan paginya Mbah Lukman pun sudah siap berangkat kembali ke kota, membawa bebek-bebek Iwan yang kemarin tidak terbawa, ditambah dengan hewan ternak yang kemarin sore Mbah Lukman beli dari para warga. Begitulah kehidupan Mbah Lukman setiap hari. Sorenya dia mencari hewan ternak yang dijual dari para warga. Paginya dia pergi ke kota untuk menjual hewan ternak itu. Sehingga lama-kelamaan Mbah Lukman pun mulai terkenal kembali sebagai bandar hewan ternak kampung, sehingga banyak orang yang menghubunginya ketika mereka mau menjual hewan ternaknya. Mbah Lukman tidak harus repot berkeliling mencari hewan yang hendak dijual. Dengan kegigihan yang dimiliki oleh Mbah Lukman, kehidupannya mulai beransur-ansur membaik. Uangnya semakin bertambah. Mbah Lukman yang awalnya hanya bandar hewan ternak berkaki dua, akhirnya mulai meningkat ke hewan ternak berkaki empat, meski hanya baru menjadi bandar domba. Mbah Lukman perlahan mulai menata kembali kehidupan keluarga yang sudah hancur. Dia sudah bisa membahagiakan kembali anak istrinya dengan membelikan mereka berdua baju baru, bahkan ditambah dengan perhiasan yang melingkar di jari manis kedua wanita yang ia selalu sayangi. Wanita yang selalu menjadi penyemangat
agar dia lebih giat dalam meningkatkan taraf kehidupannya. Sore itu mereka sekeluarga berkumpul di ruang tengah sambil ditemani oleh cemilan yang dibeli Mbah Lukman dari pasar. "Ambu, besok Mbah nggak ke kota. Soalnya Mbah nggak punya hewan ternak yang harus dijual. Mungkin para peternak di kampung Ciandan, hewan ternak mereka sudah habis dibeli oleh Mbah," ujar Mbah Lukman membuka obrolan di sore itu. "Ya, nggak apa-apa Mbah. Harusnya Mbah senang karena Mbah bisa beristirahat terlebih dahulu. Jangan diporsir terus, nanti Mbah sakit. Mbah sekarang sudah tidak muda lagi," tanggap istrinya yang selalu lemah lembut ketika berbicara dengan suaminya. "Iya Mbah, Rani kasihan kalau melihat Mbah banting tulang seperti itu," timpal anaknya yang bernama Rani. Dia senang orang tuanya bisa kembali punya usaha, namun dia juga sangat mengkhawatirkan kondisi mbahnya, kondisi orang tuanya yang sudah tidak muda lagi. "Ah, kalian berdua sangat kompak kalau meledek Mbah. Gini-gini juga Mbah belum terlalu tua. Umur Mbah saja baru 42 tahun. Mbah terlihat tua karena orang-orang suka memanggil Mbah dengan sebutan itu," sanggah Mbah Lukman sambil menghisap tembakau yang ada di dalam pipa. "Iya, kalau begitu Mbah harus tetap jaga kesehatan. Nanti kalau Mbah sakit, Mbah nggak bisa bekerja lagi," timpal Rani. "Tenang, Mbah kan robot. Mbah tidak akan sakit. Mbah sakit ketika melihat kalian menderita, karena Mbah tidak bisa menjadi tulang punggung yang baik. Sekarang kalian berdua cukup doakan Mbah saja agar selalu sehat dan selalu diberikan rezeki yang melimpah. Mumpung Mbah masih kuat, bisa menafkahi kalian berdua, bisa membahagiakan kalian, sehingga kalian merasa bangga karena memiliki pria yang begitu bertanggung jawab. Amin. Walau Mbah nggak minta kita berdua untuk mendoakan Mbah, kita akan selalu mendoakan yang terbaik buat Mbah. Pria yang sudah berani berkorban untuk menghidupi keluarganya," jawab Ambu Yuni sambil memasukkan kue kering ke mulutnya. Akhirnya mereka bertiga pun mengobrol ngalor ngidul. Pembawaan hati yang bahagia, sehingga obrolan itu sangat ceria. Sehingga tak terasa azan maghrib di masjid terdengar berkumandang, memberitahu agar orang-orang berhenti dari seluruh aktivitasnya untuk menyembah Sang Penciptanya. Sama seperti keluarga Mbah Lukman yang pergi ke air untuk mengambil air wudhu. Mereka jarang melaksanakan salat. Kalau waktu maghrib mereka akan tetap pergi ke air. Truk, truk, truk. "Assalamualaikum." Terdengar ada seseorang yang mengetuk pintu rumah Mbah Lukman sambil mengucapkan salam. "Siapa ya, Mbah? Malam-malam seperti ini. Kok dia bertamu?" tanya Ambu Yuni sambil menatap ke arah suaminya
yang terlihat remang-remang karena di kamar mereka tidak ada lampu penerangan. "Siapa?" tanya Mbah Lukman sambil berteriak dari dalam kamar agar terdengar oleh orang yang berada di luar. "Iwan, Mbah," jawab seseorang dari luar rumah. "Bentar, Jang." Mbah buka pintunya, ujar Mbah Lukman sambil bangkit dari tempat tidurnya. Kemudian ia berjalan menuju ke ruang tamu untuk membuka pintu rumahnya. "Aduh, masa jam segini udah masuk kamar saja, Mbah?" ujar Iwan setelah Mbah Lukman membukakan pintu. "Maklum, Jang, Mbah capek, pagi-pagi harus ke kota, sorenya harus mencari hewan ternak," jawab Mbah Lukman sambil mempersilahkan Iwan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian mereka pun duduk di tikar yang terbuat dari daun pandan. "Maaf, Mbah, kalau kedatangan saya mengganggu waktu istirahat Mbah. Kalau tidak ada urusan penting, saya nggak mungkin datang ke rumah Mbah," ujar Iwan yang merasa tidak enak karena sudah mengganggu waktu istirahat Mbah Lukman. "Nggak apa-apa, Jang. Lagian Mbah masuk ke kamar belum tidur kok, hanya mengistirahatkan tubuh saja setelah seharian bekerja." "Oh iya, hal yang penting apa sehingga Ujang datang ke rumah Mbah?" tanya Mbah Lukman sambil membuka dompet tembakaunya. Kemudian dia mengisi pipanya dengan tembakau lalu membakarnya. "Begini, Mbah, Mang Jojo sepertinya seperti yang kita ketahui bahwa dia memelihara kerbau." "Terus?" tanya Mbah Lukman terlihat tidak sabar. "Jadi begini, Mbah. Si Pelen, kerbau bulenya itu mau dijual. Menurut saya, mending Mbah beli mumpung dia kepepet butuh uang buat membayar hutang," ujar Iwan menyampaikan maksud tujuannya datang menemui Mbah Lukman. "Oh begitu, tapi kalau buat beli kerbau, uang Mbah nggak cukup, Jang." "Tenang, Mbah, saya datang ke sini bukan tanpa solusi. Saya tahu untuk sekarang Mbah belum punya uang sebanyak itu. Namun Mang Jojo memberikan keringanan. Kalau Mbah minat, Mbah boleh membayar sebagian terlebih dahulu. Sisanya baru nanti dibayar setelah kerbau itu laku terjual," jelas Iwan. Mendapatkan keterangan seperti itu, Mbah Lukman terdiam beberapa saat, seolah dia lagi berpikir menimbang baik dan buruknya. Dia tidak mau gegabah dalam mengambil keputusan. "Kalau menurut saya, mendingan Mbah ambil tuh kerbau. Lumayan kan kalau bisnis hewan besar, nanti untungnya juga lebih besar." Iwan meyakinkan Mbah Lukman. Mungkin dia ingin melihat kembali tetangganya yang sukses. "Emang katanya mau dilepas berapa, Jang?" tanya Mbak Lukman yang mulai tertarik karena setelah dipikir-pikir benar apa yang dikatakan oleh Iwan. Ini kesempatan terbaik untuk terus maju. Menurut Mang Jojo, katanya dia ingin menjual kerbaunya di harga
1.500.000, jawab Iwan menjelaskan. Iya Jang, kalau harganya segitu, jujur Mbah nggak punya. Ini kan harga masih bisa ditawar Mbah. Kalau menurut orang kota, itu harga nego, belum final. Siapa tahu saja kalau langsung Mbah datangin ke rumah, orangnya langsung, harga kebo itu bisa turun, ujar Iwan.